Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu semua, sahabat sabar sahur bareng Magnet Rezeki? Alhamdulillah bersama saya Abus Al-Halimi di dalam kajian spesial Sirah kali ini telah membersamai saya Ustadz Ali Murtado, pimpinan ataupun pengasuh daripada pesantren Khairul Razikin, binaan founder Magnet Rezeki Ustadz Nasrullah. Dan tema kali ini super spesial ya, membersamai Anda tentu saja dalam sahurnya ya. Boleh sambil makan bareng, diseruput tehnya atau susunya ya. Sambil juga buka mata dan buka telinga, buka hatinya. Who knows, siapa tahu dalam setengah jam ke depan kajian sirah mengupas tentang bagaimana seorang sahabat bernama Abu Ayyub Al-Ansori ini menjadikan Anda adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah spesial wabil khus di bulan mulia bulan Ramadan ini menjadi orang yang mendapatkan ampunan dan rahmatnya Allah dan dijauhi dari nerakanya Allah sehingga pantas masuk surganya. Karena seorang Abu Ayyub Al-Ansori adalah orang yang syahid ya, dikenal sebagai pejuang Allah, pejuang keajaiban yang sangat optimis orangnya dan mempunyai husnudon tingkat tinggi. Wah, kenapa sampai saya bilang husnudon tingkat tinggi? Ini erat kaitannya dengan materi Magnet Rezeki, bagaimana akhirnya LOP atau Law of Projection, seluruh proyeksi harapan-harapan baik kita hanya akan bisa tumbuh dari tanah yang subur. Tanah yang subur ini adalah orang-orang yang memiliki pikiran yang senantiasa positif. Husnudon. Bagaimana Abu Ayyub Al-Ansori dalam sirahnya? Mari kita simak bersama. Dengan saya sekarang ini ada Ustadz Ali Murtado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Amus. Alhamdulillah, semoga sehat selalu Ustadz Ali. Alhamdulillah sehat. Wah, ini kita nasionalis nih, merah putih ya. Allah, semangat Ustadz. Semangat. Allahu Akbar. Nah, kita ada di lingkungan pesantren Khairul Razikin nih ya. Iya, mohon izin Ustadz Amus, jadi ada anak-anak wira-wiri, suara kebericik air okay, gitu ya. Biar nambah berkah dan nambah semangat teman-teman juga untuk nyantri walaupun pesantren kilat ya via online. Oke, ini teman-teman sebenarnya boleh ya berkunjung ke PKR nih Ustadz ya. Silahkan, ahlan wa sahlan, selamat datang ayah bunda. Alhamdulillah. Silakan Ustadz Ali. Abu Ayyub Al-Ansori, bagaimana spesial kisahnya dari seorang Abu Ayyub Al-Ansori? Fadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah nahmaduka ya Rabb kama martana nahmadak nusalli wa nusallimu ala habibina sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wal mi'ad. Ayah bunda bapak ibu semuanya yang sedang menyantap sahur bersama kami di Sabar Sahur bareng MR gitu ya. Baik, insya Allah hari ini kita akan bahas sedikit tentang sahabat Abu Ayyub Al-Ansori di waktu yang sangat terbatas ini. Ini sahabat mulia, kisah beliau bermula ketika beliau melakukan nanti Bai'atul Aqobah dan selanjutnya rumah beliau menjadi rumah singgah Rasulullah ketika beliau sampai di kota Madinah. Belum bangun rumah, karena dibangun Rasul adalah Masjid Ustadz. Dan beliau tinggalnya di rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Bayangkanlah saat itu kota Madinah, semua orang keluar menyambut Rasulullah dengan lantunan Tola al-Badru, Tola al-Badru alaina min saniyatil wada. Semua orang bahagia, tumpah ruah, baik muda, tua, bahkan gadis yang di pinggir pun semua keluar. Pengen bertemu Rasulullah. Mana sih Rasulullah? Ada di antara mereka yang pernah bertemu Rasul ketika mereka pernah datang ke Mekah. Tapi banyak juga yang belum pernah ketemu dengan Rasulullah. Buktinya apa? Di antara mereka itu yang disalamin, yang dikelilingin adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Karena datang dua. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq dengan sahabat dengan Rasulullah. Dengan Amir bin Fuhairah kelihatan bedanya. Tapi kalau yang sahabat Abu Bakar sama Rasulullah ini, sebagian orang Madinah nggak tahu yang mana yang Rasul. Gitu ya. Sampai suatu ketika mulai terik, Rasulullah mulai terasa panas, maka sahabat Abu Bakar Siddiq menaungi Rasulullah. Baru para sahabat tahu, oh ini yang Rasulullah gitu. Kisah ini. Dan itu berebutan Masya Allah para sahabat untuk mendekat kepada baginda Rasul. Emang gegap gempita sekali satu-satunya. Iya, luar biasa. Indah banget. Makanya saya sering sampaikan pada para sahabat yang sedang kajian gitu. Coba Bapak bayangkan hadir di situ gitu kan, menjadi bagian dari para sahabat yang menanti Rasulullah. Atau kalau enggak kita hadir ke sana sebagai orang yang ingin disambut oleh Rasulullah di kota Madinah. Pasti rasanya berbeda.
Dan Qadarus setiap para sahabat itu pengen memegang tali kekang unta Rasulullah. Rasulullah punya unta yang diberikan nama Qaswa. Unta putih itu namanya Qaswa. Dipegang tali kekang, ya Rasulullah di rumahku, ya Rasulullah, Rasulullah di rumahku gitu. Untuk menjaga hati para sahabat, kalau misalkan Rasul, ya aku di rumahmu. Loh kok penawaranku gak diterima ya Rasul gitu. Menjaga hati dengan cara apa? Rasulullah turun dari unta beliau. Maka untanya dilepaskan tambatannya. Beliau berjalan sendiri, unta berjalan sendiri. Maka beliau mengatakan da'hu fa innahu ma'murah. Biarkan unta itu berjalan. Kenapa? Karena dia telah diperintahkan oleh Allah. Maka bergeraklah unta itu. Dan setiap para sahabat yang ketika rumahnya dilewati unta itu rumahku ternyata lewat gitu kan. Sampai ada riwayatnya beliau itu barokat itu turun gitu ya, duduk. Ternyata berdiri lagi, ya nggak jadi, lanjut lagi. Sampai titik sekarang itu titik tempat berdirinya unta adalah dijadikan Masjid Nabawi oleh baginda Rasul. Dan unta itu berdiri di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Menarik. Maka para sahabat, hanian laka ya Abu Ayyub, selamat wahai Abu Ayyub. Ternyata rumahmu ini ditinggali oleh baginda Rasul. Bahagia luar biasa, rumahnya disinggahi oleh Rasulullah. Abu Ayyub memiliki 2 lantai. Lantai pertama dan lantai kedua. Maka Rasulullah diminta oleh Abu Ayyub di lantai 2, penghormatan untuk Rasul. Ternyata Rasul memilih untuk di bawah. Kenapa? Masih banyak tamu yang hadir ke rumah beliau. Kalau lewat lagi naik atas turun bawah gitu kan, nggak mudah. Maka beliau memilih untuk di bawah, untuk memudahkan para tamu-tamu sahabat-sahabat beliau. Baik, Abu Ayyub pun sesuai perintah Rasul, beliau di atas. Habis itu Abu Rasul di bawah. Menarik ya, bagian dari kesopanan Abu Ayyub Al-Ansari, Ustaz. Ketika malam hari, kode ruahnya, bahasa kita mungkin kendi kali ya. Kendi itu apa ya? Tempat airnya di lantai 2 itu pecah. Dan khawatirnya itu netesin ke Rasulullah. Beliau sampai menggunakan selimut satu-satunya saat itu musim dingin. Itu untuk selimut satu-satunya untuk mengeringkan itu, penghormatan pada baginda Rasul. Dan yang kedua, beliau terkaget, astagfirullahaladzim, kita berjalan di atas kepala Rasulullah. Karena di situ kan di lantai 2. Iya. Tapi belum merasa, ya Allah, gak sopan sekali kita jalan di atas Rasulullah. Dan malam itu keduanya mojok. Gini aja. Sampai pagi lapor pada baginda Rasul, ya Rasul, bolehkah engkau ke atas, aku yang di bawah? Enggak apa-apa, aku pengen ada sahabat itu mudah ketika masuk ke sini. Enggak ya Rasul, semalaman aku enggak tidur. Loh, kenapa enggak tidur? Karena aku menyadari aku sedang berjalan di atas kepalamu ya Rasul, kami enggak sopan ya Rasul. Enggak segitunya Abu Ayyub, itulah ekspresi cinta. Kami tidak bisa menyalahkan, itu ekspresi cinta Abu Ayyub Al-Ansari. Dan setiap hari beliau ngirim makanan bagi Rasul, biasa orang Arab gitu ya. Kebiasaan budaya Arab itu makan enggak piring kecil tapi kayak nampan bagi kita. Diberikan pasti enggak, Rasul enggak mungkin habis sebanyak itu. Dan Rasul makan juga nggak banyak kan, belum makannya sedikit. Beda dengan saya. Kalau saya sedikit makan, kalau beliau makannya sedikit. Beda tetaknya ya. Nah, setiap selesai makan dibawa oleh pembantunya Abu Ayyub turun ke bawah gitu kan. Maka setelah itu, mana bekas Rasulullah di sini. Disitulah beliau makan dari makan sisa Rasulullah. Jadi di mana kira-kira di tempat itu dipegang oleh tangan Rasulullah, beliau makan di area situ. Sampai suatu ketika diturun bawah dibawa makanan, setelah dari Rasulullah turun lagi, loh kok ini nggak berkurang sama sekali gitu. Maka Rasul terburu-buru beliau naik ke atas gitu. Ya Rasulullah, aharamun hadza ya Rasulullah, apakah ini haram ya Rasulullah? Kata Abu Ayyub, enggak, ini enggak haram. Cuman aku lagi enggak makan itu gitu. Itu ada saum, ada bawang. Oh, ada bawang. Lah emang kenapa ya Rasulullah? Karena hari-hari ini malaikat Jibril sering datang kepada diriku dan aku khawatir bau mulutku membuat malaikat Jibril kurang nyaman. Aku sedang nggak makan itu. Allah. Ya Rasul, kalau engkau nggak makan itu, aku juga nggak makan ya Rasulullah. Ini ekspresi cintanya Abu Ayyub Al-Ansari. Kembali ke kisah tadi, nanti ada sebuah kisah yang kisah kedua akan kita bahas tentang hadisul ifki, hadis dusta. Beliau spesialnya di sini. Kenapa spesial di sini? Di sini kita belajar tentang ilmu humanitis juga. Itu husnudzon. Kepada siapapun, kepada manusia, kepada Allah pastinya gitu kan. Beliau husnudzonnya Masya Allah. Dan nanti akan terconnecting kenapa unta itu betul berhentinya di depan rumah Abu Ayyub, bukan ke rumah yang lain. Karena memang beliau ini spesial, dipuji. Gitu? Iya. Ini ceritakan nanti dalam surat An-Nur gitu ya. Kisah tentang Ibunda Aisyah saat itu yang ikut dalam rombongan perang. Qadarus saat itu memang belum masih langsing gitu ya, masih kecil gitu ya. Ketika diangkat di atas tanduk, kedup bahasanya. Ketika istirahat maka diturunkan tanduknya. Ketika nanti jalan dinaikkan lagi di atas unta. Qadarus saat itu Bunda Aisyah jalan gitu kan untuk qadail hajat. Qadarus kalung beliau jatuh, maka beliau fokus nyariin. Nggak inget kalau ini ditungguin rombongan. Pas diangkat
Ya karena saat itu nggak terlalu beda antara ada orang atau tidak ada orang dinaikin. Dikiranya para sahabat udah ada Ibunda Aisyah di dalam. Ternyata nggak ada, ketinggalanlah rombongan. Pas ketinggalan rombongan, Rasulullah menyiapkan pasukan-pasukan tambahan itu untuk menjadi penyisir pasukan. Jadi pasukan jalan, di belakangnya ada bagian nyisir. Takut ada pedang yang jatuh, ada tameng yang jatuh, beliau yang mengumut gitu. Qadarullah yang jatuh bukan pedang, tapi yang ditemukan adalah Bunda Aisyah. Ya Rob. Di titik itulah sahabat itu bernama Sofwan bin Al-Mu'attal. Sofwan bin Al-Mu'attal langsung beristirja, innalillahi wa inna raji'un. Ini Bunda Aisyah. Maka beliau turun dari ontaknya tadi langsung meminta Ibu Aisyah untuk naik ke atas. Maka saat itu rombongan berjalan sudah. Ibu Aisyah jalan gitu kan bersama Sofwan bin Al-Mu'attal dan Sofwan di depan, Ibu Aisyah di atas ontaknya. Saudara sampai ketemulah dengan rombongan besar ini di waktu duha. Di waktu duha inilah Ibu Aisyah jalan bersama Sofwan bin Al-Mu'attal. Lah, istri Rasulullah bersama laki-laki semalaman itu ngapain? Ada orang berseloroh seperti itu. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Inilah disebut sebagai Raisul Munafikin, pimpinan orang munafik. Beliau tidak memberikan statement apapun. Beliau cuma hanya mengatakan sebuah ucapan, pertanyaan. Kira-kira ada laki-laki dan perempuan, ada pemuda sama pemudi, malam-malam berduaan doang, itu ngapain kira-kira? Setelah kita kompor lah ya, provokator. Tapi dia tidak menyatakan statement apapun, statement tentang negatif. Sarkas sih. Dan qadarullah ini adalah nanti akan finari jahannam beliau. Nanti dalam kisah ini ada 4 golongan, Ustaz. Kenapa Raisul Munafik? Bagaimana? Dan memang beliau terkenal dengan banyaknya beliau mengkomporin orang-orang Madinah untuk mengisi Rasulullah gitu kan. Ini hanya satu di antara 4 dosa beliau. Dosa-dosa beliau itu banyak banget ngomporin orang-orang Madinah agar membenci Rasulullah. Ini pelajaran menarik sekali karena kan kita di bulan Ramadan ini bukan hanya menahan makan minum ya. Tapi pembicaraan ini juga penting. Perlu dijaga. Belajar dari sini, beliau hingga akhirnya menjadi seorang Raisul Munafikin tadi, Salul. Itu mulanya kan dari kata-kata yang tidak bisa dijaga. Dan kata-kata itu ada kristalisasi pikiran gitu loh. Iya. Jadi berhati-hati juga kita dari kata-kata yang tidak positif. Gitu kan. Ini kan kompor banget itu ya. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Kalau kita atau sekitaran kita, orang-orang sekitaran kita adalah orang-orang yang sukanya ngomporin gitu. Provokasi dan lain sebagainya. Nanti dekat ke gibah, dekat ke fitnah dan lain sebagainya. Bukankah itu juga yang terjadi saat itu? Iya. Iya, Abdullah bin Ubay cuma memberikan statement pertanyaan. Kira-kira ngapain dia? Maka orang-orang berpikir, ngapain dia? Ya normalnya orang ketika laki-laki perempuan berdua malam-malam, itu adalah ya perzinahan, perselingkuhan dan sebagainya. Tapi di antara mayoriti sahabat mereka diam, husnudon. Ini keluarga Rasulullah, aku nggak ikut-ikutan. Sudah. Tapi ada juga yang kepleset, seperti Mistah bin Usasah itu. Aisyah, engkau gini gitu. Mistah bin Usasah siapa? Belum masih sepupuan, masih saudaraan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan masih dekat dengan Ibunda Aisyah. Secara persaudaraan masih persaudaraan. Tapi beliau terkompori dengan ucapannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka di sini ada 4 golongan. Setelah kejadian itu di Madinah ternyata tidak ada ayat yang menurunkan tentang beliau kondisi bebas atau tidak, beliau bersih atau tidak. Selama 1 bulan Ustadz, ayat gak turun menjelaskan tentang beliau ini. Sampai bahasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib melihat Rasulullah sedih gitu kan. Ya Rasulullah, ini kan bahasa kepemimpinan di tangan Rasulullah kan, kenabian di tangan Rasulullah. Rasulullah sedih luar biasa. Ya Rasulullah, wanita kan banyak ya Rasulullah. Kalau engkau pengen nikah dengan yang lain, nikahin aja Rasulullah. Sampai segitunya ya. Karena memang Rasulullah menahan sesuatu yang nggak mudah ini di dalam rumah tangga beliau. Ini pemimpin, bukan asal pemimpin. Iya, ini Rasulullah. Ujiannya berat ini. Wow, maksud saya begini Ustaz Ali. Saat itu ujian bagi para sahabat tidaklah ringan. Betul. Ya kan? Tapi ini menjadi pegangan kita saat kita berorganisasi gitu ya. Kaitannya dengan pemimpin dan dipimpin, kan akhirnya kita dalam konteks teamwork berjamaah ini kan satu dengan yang lainnya harus mengutamakan husnudon nih. Apalagi muamalah bisnis, husnudon harus nomor 1 tuh yang begitu-gitu gitu kan. Nah kita akan belajar banyak nih, bagaimana kisah ini sehingga seorang Ayyub Al-Ansari itu akhirnya bisa menanamkan husnudon ini. Nah gimana cerita? Setidaknya di sini ada 4 golongan. Ini dalam surat An-Nur ayat 11 sampai 19-an itu ada 4 golongan dalam runtun ayat ini ceritakan. Pertama ketika ayat ini menceritakan ada orang-orang yang mereka menjadi provokator utama. Provokator utama Abdullah bin Ubay bin Salul.
Terus habis itu ada orang yang tercipratan dengan fitnah mereka. Ada yang ikut menyebarkan like, share, dan komen bahasanya gitu ya. Jadi hati-hati kita ya. Kalau iya. ada hoax atau fitnah jangan asal like, share, komen. Ya Abdul bin Ubay membuat status bahasanya, tapi statusnya dengan kata tanya. Yang lain itu bagian like, share, dan komen. Karena kalau di komen dia kan muncul lagi, komen dia muncul lagi. Dia rame kenapa? Karena komen. Dan ketiga adalah para sahabat-sahabat mulia yang besar itu, mereka semua diam. Ya udah husnudon aja, tapi nggak berikan pembelaan secara langsung karena diam. Karena emang nggak tahu harus membela dengan apa. Cari aman juga ya. Iya. Ya gimana belanya? Karena memang bingung gitu ya. Ya husnudon, iya. Tidak berpikir apa, tapi pembelaan nggak tahu hujahnya dengan cara apa. Dan yang ini paling indah adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka istrinya bertanya, wahai Abu Ayyub, ada sebuah diskusi. Wahai Abu Ayyub, apakah kau dengar kisah tentangnya dari Madinah 1 bulan ini? Apakah Aisyah menurutmu yang akan kau bahas? Iya. Bagaimana pendapatmu tentang itu? Maka sang Abu Ayyub bertanya kepada istrinya. Wahai istriku, kira-kira kalau malam itu engkau bersama Sofwan bin Al-Mu'attal, apakah kau akan berzina dengan Sofwan? Tidak ada orang lain kecuali kalian berdua. Na'udzubillah wahai suamiku, aku tidak akan pernah melakukannya. Itu dosa besar, itu sesuatu yang menjijikkan, aku tidak akan pernah melakukannya. Ketahuilah wahai istriku, kalau engkau saja tidak mau melakukan hal itu, apalagi Aisyah, gak mungkin. Dia lebih solehah daripada engkau. Allah, istri Rasulullah. Pas. Terus istrinya pun menguatkan, wahai Abu Ayyub, kalau engkau di dalam posisi Sofwan bin Al-Mu'attal itu, apakah engkau akan berzina dengan istri Rasulullah? Naudzubillah, aku sangat mencintai Rasulullah, aku tidak akan pernah menyakiti keluarga Rasulullah, dan itu dosa besar juga, gitu kan? Maka dikatakan, wahai suamiku, sesungguhnya Sofwan itu lebih soleh daripada engkau. Oh, Sofwan? Ya. Sofwan bin Al-Mu'attal. Dikatakan lebih soleh daripada... Iya, suaminya. Karena solehannya gitu ya, antaranya husnudzon atau apa, tapi menunjukkan Sofwan punya derajat tertinggi. Beliau termasuk ahli Badar, gitu kan. Oh, ahli Badar. Pejuang Badar. Itu kan spesial banget ahli Badar kan. Nah, di situ menunjukkan, oh Masya Allah, ini yang diucapkan, hadza buhtanun azim. Ini sebuah fitnah yang besar, dan beliau mengatakan dan mendeklarasikan ini adalah sebuah fitnah. Inilah husnudzon nanti dalam Al-Quran sampai dipuji. Ini dari yang dalam ayat 16 itu, dalam surat An-Nur mengatakan bahwa sesungguhnya gitu kan, kenapa kalian tidak mengucapkan hadza buhtanun azim saja gitu kan? Dan Allah memuji dengan kaum ini. Yang lain dia hanya Abu Ayyub yang mengucapkan kalimat itu. Allah dengan istrinya. Masya Allah. Seorang Abu Ayyub Al-Ansari tetap persisten dengan mungkin environmental interference, lingkungan dia tidak berpihak kepada husnudzonnya dia. Tapi dia meyakini bagaimana Allah dengan Rasulnya dan dengan seorang pemimpin, ya dia mengutamakan husnudzon karena biar bagaimana adalah ujian atas kepositif thinkingannya gitu loh. Jadi jangan dikira orang yang mengatakan ayakulu amanah bahum la yuftanun gitu ya. Iya. Hatta seorang Abu Ayyub Al-Ansari. Dan akhirnya Abu Ayyub tentu akhirnya mempunyai tempat tersendiri juga. Ya. Sepakat Ustaz. Barakallah. Jadi teman-teman, itulah keberkahannya orang-orang yang mempunyai husnudzon tinggi. Ya, husnudzon kepada diri sendiri sama dengan husnudzon kepada orang lain sama dengan husnudzon kepada diri sendiri. Akhirnya refleksinya husnudzon billah. Dan orang-orang yang mempunyai pikiran positif yang seperti ini, dan orang-orang yang mempunyai seperti halnya lahan yang subur, sehingga saat ditanam benih-benih indah, harapan-harapan indah, dia akan tumbuh seperti pohon yang semerbak tinggi, yang semerbak harum buahnya, ranum buahnya, dan bunganya juga indah sekali. Inilah orang-orang yang positif. Sehingga bahkan seorang Ayyub Al-Ansari ya dikenal sebagai orang yang syahid di Konstantinopel lantaran dia memegang betul sangat husnudzon kepada hadis Nabi ya tentang bagaimana akan terbuka, akan latuf tahanna ya, akan merdeka ya, akan ada futuhat di Konstantinopel. Gimana ceritanya? Iya, ini kisahnya adalah beliau sebenarnya di-reject pertama, di-reject dari pasukan. Karena di masa itu kan terdengar hadis Rasulullah, latuf tahanna Konstantinia. Konstantinopel akan ditaklukkan, fala ni'mal amiru amiruha, sebaik-baik pemimpin yang menaklukkannya, wala ni'mal jaysh dzalikal jaysh, dan sebaik-baik pasukan ikut dalam pasukan itu, gitu. Dan beliau pengen menjadi pasukan ide terbaik itu, nggak mungkin pemimpin karena beliau bukan pimpinan pasukan, tapi beliau menjadi pasukannya saja. Nah, dalam kurun masa Rasulullah tidak ada penyerangan sampai Konstantinopel, di masa Khulafaur Rasyidin juga tidak ada.
Nanti di masa Bani Umayyah baru ada penyerangan pertama. Itu pun umur beliau sudah 82 tahun, sangat sepuh. Tapi belum maksa untuk jalan ke sana, bergerak ke sana. Untuk apa? Menjadi orang dicintai Rasulullah melalui hadis tadi. Masya Allah. Dalam perjalanan beliau berwasiat, jika aku meninggal, tolong kuburkan aku di tempat paling dekat dengan benteng Konstantinopel. Memang dalam perjalanan belum meninggal, ini sakit, kurang sehat gitu ya, dan belum meninggal, dan dimakamkan nanti di Istanbul itu, di Konstantinopel, yang saat itu belum berhasil ditaklukkan. Dan kisah berlanjut, 800 tahun kemudian datang seorang pemuda namanya Muhammad Al-Fatih, Ustaz. Iya. Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ini dalam penaklukan ini tidak mudah. Dia berhari-hari berbelas kali gitu ya. Belasan kali beliau kalah, disiapin kapal yang banyak gitu kan, dibakarin, ini semua nggak mudah, buat terowongan, dibom dari bawah. Pasukannya pada syahid, heroik luar biasa itu. Sampai satu titik, titik terendah beliau Muhammad Al-Fatih ini, beliau udah kayak kalah ini, nggak mudah nih, sudah. Sampai pasukan nggak ada yang berani ngetok tendanya Muhammad Al-Fatih. Semua orang terdiam. Pasukan berinisiatif panggil gurunya, Syekh Aksamsuddin. Ketika itu Syekh Aksamsuddin datang, nasihatin, nak ya kita jalan-jalan. Ternyata jalan-jalan ini kemana? Ke makam Abu Ayyub Al-Ansari. Dicari, digali mana ke makam itu. Inilah makam Abu Ayyub Al-Ansari. Dan di situ, nak, ada seorang yang sepuh yang dulu pengen memberikan menjadi orang yang dibanggakan Rasulullah dalam hadis Salatuf Tahanna itu. Dan dia berangkat tidak pernah kembali. Engkau yang lebih muda tidak ada kata untuk putus asa. Maka belajarlah dari Abu Ayyub Al-Ansari sampai titik darah penghabisan, sampai nafas terakhir dia berjuang. Maka silahkan lanjutkan perjuanganmu. Kan saat itu pasukan benar-benar dalam posisi sangat rendah, kalah di mana-mana. Jumlah memang besar. Tetapi secara penguasaan tempat itu, Konstantinopel itu bentengnya sangat kuat dan tidak mudah untuk ditembus, Ustaz. Mentalnya sudah benar-benar kalah berkali-kali, cukup ngedon. Tapi dengan ketemu dengan makam Abu Ayyub Al-Ansari ini, yang saat ini juga masih ada di Istanbul. Biasa kalau ke sana kita bisa naik naik kereta juga, di situ ada keretanya itu ya. Itu masya menjadi inspirasi bagi masjidnya sendiri juga. Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Inspirasi bagi Muhammad Al-Fatih penaklukan Konstantinopel. Dan alhamdulillah nama Al-Fatih tersemat pada Muhammad saat ini sebagai Al-Fatih. Kenapa tadi? Ngeliatin inspirasi dari Abu Ayyub Al-Ansari yang positive thinking, yakin ini akan terlakukan. Ternyata qadarnya walaupun beliau tidak menginspirasi di masa hidup, tapi kemuburan beliau menginspirasi itu. Jadi bahasanya inspirasi itu terlanjutkan dengan kisah selanjutnya. Dia jadi inspirator, dia jadi awareness trigger. Masya Allah. Bapak Ibu, sahabat sabar yang disayang Allah, bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari, orang sahabat yang sangat mengutamakan positive thinking, husnudon, ya. Ini adalah salah satu ciri orang-orang yang mempunyai iman. Karena kalau tidak mempunyai husnudon, tidak akan pernah impian-impian LOP harapan tercapai. Seorang Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel sekarang menjadi saksi bagi kita semua bahwa banyak pembebasan, banyak kemerdekaan, dan banyak pencapaian-pencapaian besar dimulai bahkan dari satu orang yang berpikir positif. Dan betapa banyak sekarang dari satu pikiran yang tidak positif aja membuat anak akhirnya tidak tumbuh dewasa dan mendapatkan impian-impiannya hanya karena gertakan seorang ibu kepada anaknya. Tapi sebaliknya, dengan satu pikiran positif, bahkan pohon ataupun hutan yang tadinya terbakar habis bisa tumbuh hijau kembali. Itulah kekuatan positive thinking. Dan Abu Ayyub Al-Ansari menjadi kisah yang sangat epik, heroik, bagaimana pencapaiannya luar biasa, bahkan di ujung akhir hayatnya pun makomnya tetap menjadi inspirasi bagi para pejuang-pejuang keajaiban seperti Anda, Bapak Ibu. Sebelum kita akan mengambil konklusi hikmah daripada kisah Abu Ayyub Al-Ansari ini, kita akan saksikan sejenak pariwara yang ajaib berikut ini. Wah, paket emasnya udah datang nih. Wah, desainnya bagus-bagus ya. Dapat apa lagi nih? Amplop. Ini, ada kartu ucapannya juga ternyata. Coba dipasang. Oke. Oke.
simple ya, nggak perlu cari kartu ucapan lagi. Oke. Ini enaknya buat siapa ya? Tulis ini untuk ibu, dear ibu, happy Idul Fitri. Oke, ini untuk ibu. Terus ini untuk ayah, happy Idul Fitri. Terus yang duanya lagi untuk adik, dear adik, happy Idul Fitri. Satu lagi, dear adik, happy Idul Fitri. Oke. Ternyata lebih praktis ya kalau beri THR-nya menggunakan emas. Jadi tinggal dikasih ke orang tersebut. Alhamdulillah, sahabat sabar yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah Abu Ayyub Al-Ansori ini menjadikan teladan bagi kita semua di tengah keberlimpahan informasi, ya. Baik kita yang memberikan info, men-like, share, komen, ataupun kita yang menerima informasi, seperti sudah tidak ada filter lagi. Sehingga yang terjadi untuk kita itu adalah nasib kita saat ini. Maka jika kita ingin mengubah nasib kita yang akan datang di kemudian hari atau di masa depan, maka mulailah dari diri kita, pikiran kita, menjadi pikiran yang isinya hanya yang positif-positif saja. Meskipun di tengah kita berlimpah informasi yang tidak positif, baik itu hoax, fitnah, ataupun kebohongan-kebohongan yang lainnya. Seperti halnya bagaimana Abu Ayyub menempatkan dirinya sebagai orang yang tetap husnudon meskipun di sekelilingnya adalah bertebaran fitnah. Dalam magnet rizki, dengan apapun peristiwanya atau realitanya, kita diminta untuk memperbaiki responnya. Wow, keren. Keren. Wow, keren. Jadi kita langsung mendestroy hal-hal yang tidak baik, dan kita hanya memberikan kesempatan informasi yang baik-baik saja masuk ke dalam pikiran kita. Itu yang dilakukan Abu Ayyub Al-Ansori. Dan Bapak Ibu, sahabat sabar yang sayang Allah, kita sekarang berada di dalam istimbat, kesimpulan daripada kisah Abu Ayyub Al-Ansori, yang mudah-mudahan kita bisa petik pelajaran sambil menikmati akhir daripada sesi makan sahur Anda. Ustaz Ali Murtodo, kami persilahkan. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Abus. Pendek saja, bagian penutup ini menyampaikan tentang hikmah terbesar dari Abu Ayyub Al-Ansori dalam kisah ini. Pertama adalah husnudon beliau, positive thinking beliau yang Masya Allah luar biasa. Dan beliau sangat cinta terhadap baginda Rasul. Kalau tadi di awal saya ingin menguatkan sedikit Ustaz Abus, ketika onta itu berjalan, Rasul mengatakan, "Fa'in da'ha fa'innaha ma'murah." Biarkan dia berjalan, dia sudah diperintahkan. Ya, apa yang memerintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai tempat duduknya itu jadi tempat posisi Masjid Nabawi. Dan ketika kita sholat di situ dilipat diadakan sampai 1000 kali lipat. Itu penunjuk ya adalah onta yang duduk. Tapi kan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua yang buat saya berpikir adalah kenapa duduknya di situ dan di dekat rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Dari kisah kedua ini, kisah bagaimana husnudonnya beliau, cinta beliau kepada keluarga Rasulullah dan baginda Rasul sendiri pastinya, itu kayak emang pantas beliau untuk mendapatkan orang, menjadi orang yang rumah disinggahi oleh Rasulullah
di 6 bulan pertama Rasulullah di kota Madinah. Jadi bahasanya kita baik saja gitu kan. Nanti Allah yang menggerakkan hamba-hambanya, menggerakkan makhluk-makhluknya untuk menyampaikan kebaikan untuk kita, Ustaz. Dan terakhir beliau sangat husnudzon. Ketika Rasul mengatakan Konstantinopel akan ditaklukkan, beliau pasti akan ditaklukin. Gimana caranya? Walaupun kekuatan orang muslimin saat itu nggak terlalu power gitu ya dibandingin Konstantinopel yang luar biasa, beliau yakin itu pasti akan terjadi. Walaupun beliau tidak menyaksikan secara langsung, tapi makam beliau menjadi inspirasi bagi Muhammad Al-Fatih. 800 tahun kemudian kira-kira. Allahu Akbar. Bapak Ibu, demikianlah segmen yang sangat spesial ini membuat kita mungkin malu akhirnya yang selama ini suka masih berpikir tidak baik. Baik kepada diri sendiri, orang lain, apalagi kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Nabi besar Muhammad SAW dan juga Abu Ayyub Al-Ansari dalam berpikir positif dimanapun, kapanpun, sehingga pantaslah kita menjadi hamba-hambanya yang tergolong masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa yang selalu di segmen yang akan datang dalam Sabar Magnet Rezeki, sahur bareng Magnet Rezeki. Salam satu, sama terhubung. Saya Abu Salalemi dan Ustaz Ali Murtada mohon izin diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.